Kabar baik untuk Tol Semarang-Demak Seksi 1, lahan warga yang selama ini dianggap tanah musnah akan dibebaskan seperti tanah biasa, sesuai sertifikat tanah dan titik koordinatnya. Jadi warga terdampak tidak akan dirugikan. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum semuanya. Tol Semarang-Demak Seksi 2 yang sudah diresmikan Presiden Jokowi pada 25 Februari 2023 lalu sekaligus memberikan kepastian untuk Seksi 1 yang akan dibebaskan seperti tanah biasa. Bahkan jika perlu, Presiden akan turunkan Perpres untuk menyelesaikan lahan ini. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian selalu mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Kendala pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 diantaranya pembebasan tanah warga yang berupa tambak. Akhirnya menemukan titik terang setelah Presiden Jokowi menyatakan tambak warga dihitung tanah biasa sesuai koordinatnya. Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono saat mendampingi Presiden Jokowi saat meresmikan Tol Semarang-Demak Seksi 2 di gerbang tol Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung. Presiden bahkan siap mengeluarkan Perpres baru terkait pembebasan tambak sebagai tanah biasa itu. Seksi 1 sudah kontrak semua sepanjang 10 km sedang dalam proses pembebasan lahan. Karena di sana ada dua konsep antara tanah musnah dan tanah bukan musnah, dan sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi akan diberlakukan sebagai tanah biasa atau tanah normal, bukan tanah musnah. Yang sebelumnya, menurut aturan 35% dari NJOP itu sudah batal, jadi peraturan 35% dari NJOP sudah tidak ada. Dan nanti Kementerian ATR akan melakukan appraisal sesuai dengan appraisal nilai wajarnya. Itu semua dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pada Sabtu 25 Februari 2023 lalu. Bahkan Presiden Jokowi menyampaikan kalau perlu Perpres akan dikeluarkan jika memang itu diperlukan. Menurutnya jika ada kendala pengukuran dalam proses pembebasan tambak tersebut, yakni dengan acuan koordinat sertifikat tanah. Kalau ada sertifikat tanahnya, pasti ada koordinatnya. Jadi kalau namanya koordinat tidak perlu kelihatan tanahnya. Atau nanti setelah dibikin jalan pasti jadi kering. Intinya koordinat pasti ada semua. Tapi yang jelas, penilaian sesuai dengan appraisal. Dan itu sekiranya jauh lebih baik. Menteri PUPR menjelaskan bahwa pembebasan lahan tambak warga tersebut sesuai kewenangan Kementerian BPN atau ATR. Jika dirasa bisa melakukan pembebasan tambak senilai tanah biasa tanpa adanya Perpres baru, maka tak perlu dikeluarkan. Itu semua sebenarnya tergantung keputusan Menteri BPN atau ATR, bisa membebaskan tambak senilai tanah biasa, atau kalau perlu ke Perpres akan dikeluarkan Presiden. Menteri PUPR menambahkan bahwa Tol Semarang-Demak ini akan berlanjut ke timur hingga Gresik, Jawa Timur, yakni Tol Semarang-Demak Seksi 1 direncanakan selesai pada 2024 dan setelahnya baru bertahap berjalan ke timur. Jadi kalau mau ke Surabaya bisa lewat jalan tol utara nantinya, selain dari Trans Jawa. Jalur akan dimulai dari Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang sampai ke Tuban, Lamongan, dan Gresik, Jawa Timur. Target selesainya Tol Semarang-Demak Seksi 1 2024 jika tidak ada halangan melintang. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa 3 desa di Kecamatan Sayung, Demak yang terdampak tol menolak pembebasan tambaknya sebagai tanah musnah, lantaran tambak tersebut masih menjadi mata pencarian warga sehari-hari.
Selain itu, warga membayar pajak tahunan sesuai nilai pajak tanah setiap tahunnya. 3 desa tersebut meliputi Desa Bedono, Purwosari, dan Sriwulan. Sekitar 200 hektar tambak terdampak tol di wilayah tersebut. Seperti diketahui bahwa wilayah Kecamatan Sayung terdampak abrasi dan rob 20 tahun lebih. Sebagian sawah, kebun, dan rumah warga sudah terendam air menyatu dengan laut. Akan tetapi dengan adanya kabar ini bahwa tambak warga yang terdampak tol akan dinilai sebagaimana mestinya, menjadikan kebahagiaan tersendiri buat para warga terdampak. Setidaknya tanahnya tidak akan dihargai murah. Karena Presiden berharap di seksi 1 tol Semarang-Demak akan selesai sesuai target dan tidak berkepanjangan dalam menangani lahan yang terdampak rob ini. Karena jika nanti tol ini jadi, setidaknya bisa menjadi tanggul laut dan mengurangi sedikit dampak rob yang selama ini melanda Semarang. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.